Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Nanti kalau suara saya tiba-tiba hilang, putus, soalnya ini hujan ya, kabarin aja. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang perhitungan pupuk yang apa namanya, ini boleh dikatakan pupuk anorganiknya, pupuk anorganik dan nanti di sela-sela di dalamnya juga ada perhitungan pupuk yang di polybag ya. Jadi ada perhitungan pupuk anorganik dan di sela-selanya juga ada perhitungan pupuk di polybag. Oke, nah kita lihat. Ini sudah rumus baku ya teman-teman. Ini harus ya kalau bisa rumusnya memang ini aja sebenarnya kan di ilmu tanah mungkin sudah diajarkan di pertemuan-pertemuan awal mungkin sudah diajarkan yang namanya unsur hara itu ada unsur hara makro ya, ada unsur hara mikro. Unsur hara makro itu ada apa namanya? Ada makro primer, ada juga makro sekunder. Nah, yang mau saya bahas dan mau didetailkan di pertemuan ini adalah makro primer, yaitu terdiri dari N itu nitrogen, P itu fosfor atau fosfat, K itu adalah kalium. Nah, untuk yang makro sekunder itu ada Ca, ada Mg, ada sulfur. Nah, itu nanti kita akan bahas di next pertemuan. Apalagi nanti kalau misalkan ada pupuk yang apa namanya unsur hara mikro, ada Br, ada Bl, ada Cr, ada Cl, ada bromin, ada Mg, ya itu banyak tuh nanti pupuk apa namanya mikronya. Nah, yang mau kita bahas pada episode kali ini adalah yang makro primer. Itu tadi dari N, P, dan K. Rumusnya N, oke. Okay. Nanti ketika teman-teman itu melakukan skripsi ya, kalau misalkan bermain dengan pupuk bermain dengan pupuk anorganik, oke. Okay. Kalau misalkan teman-teman bermain dengan pupuk anorganik, ya, misalkan di lapangan nih, kalau misalkan nggak skripsi, misalkan ditanya petani, berapa sih kandungan unsur hara N yang ada di dalam tanah, ya kan? Nah, nanti kita lihat dulu ke toko nih, ya kan? Kita lihat di toko ya kalau misalkan di sini kan banyak tuh toko pertanian ya. Kita tidak usah sebut merek lah ya, banyak pokoknya ya. Nah itu N itu ada yang kandungan haranya kandungan nitrogennya itu 42 hingga 46% teman-teman ya. Nanti ini dapat dari mana, nanti kelihatan kok, ini buatan pabrik semua ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, urea, TSP, SP36, kalium sulfat sama kalium klorida itu buatan pabrik yang sering digunakan sama petani yang ada di Indonesia. Ya, ini buatan pabrik semua. Ada yang N itu nitrogen atau urea. Eh, itu terdiri dari 42 hingga 46 persen kandungan nitrogennya. Jadi kalau misalkan eh, kita kasih pupuk ya kan ke mana namanya ke lahan itu sebanyak misalkan 100 kilo. Nanti kita ada contohnya di belakangnya di slide berikutnya. Kita ada contohnya 100 kilo. Berarti kandungan N-nya berapa ya? Bukan 100 kilo N. Nah, oke. Okay. Tapi bukan 100 kilo N. Nanti kita ada contohnya. Oke. Begitu juga yang TSP atau triple super fosfat. Oke, TSP atau triple super fosfat. Itu kandungannya ada 42 hingga 50% P2O5 ya. Kandungannya ada 42 hingga 50% P2O5 tergantung pabriknya bikin yang mana. Ada yang bikin 42, ada yang bikin 50 dan seterusnya. Penting range-nya itu dari 42 hingga ke 50%. Oke, kemudian selanjutnya ada SP36. Itu adalah 36% P2O5. Oke. Berikutnya ada KS, kalium sulfat. Nah, kalium sulfat itu ada 48% K2O. Dan
KCl atau kalium klorida itu adalah 60% K2O. Nah, jadi ini mungkin kalau misalkan teman-teman yang akan melakukan skripsi tentang pupuk anorganik, ya, ini mungkin bisa jadi pegangan, yaitu bisa dihafalkan ya, bisa dihafalkan dari sekarang. Oke, nah ini untuk perhitungan pupuknya. Nah, oke, ini contohnya. Oke ya. Eh, ini yang sebelah kiri ya, setelah apa namanya? Setelah tanda titik nih bulat-bulat ini, di sebelah kiri yang sebelum sebelum tanda panah ada P ke P2O5, K ke K2O, P2O5. Nah, ini adalah kalau kita pengen mencari, oke, sebelah kiri ini berapa sih kandungan P2O5-nya, berapa sih kandungan K2O-nya. Nah, begitu juga kalau misalkan nih ini berapa juga sih kandungan P2O5-nya di P. Nah, didapatnya dari mana? Oke. Nah, teman-teman biasanya itu dari sumber referensi ya. Referensinya bisa dari petani ya yang sering menggunakan pupuk sekian 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 yang ada di lahannya mereka, ya kan? Yang ada di lahannya mereka. Biasanya misalkan petani itu nanam jagung atau misalkan nanam cabai ya kan, nanam lombok. Nah, itu pasti dia akan menggunakan pupuk NPK-nya pasti akan berbeda-beda. Nah, biasanya trial and error dulu, biasanya uji coba dulu di penanaman pertama kok ini nggak bagus ya, nah mungkin bisa ditambahkan lagi. Nah biasanya setelah berapa kali penanaman dia sudah menemukan nih, ya kan, menemukan pupuk P dan K yang cocok untuk di lahan petani tersebut. Nah setiap petani pasti akan merekomendasikan pupuk yang berbeda-beda pasti, karena tergantung dari lahan yang dia miliki ya. Tergantung dari tempat yang petani yang akan dimiliki. Nah, oke, selain petani apa lagi? Dari buku biasanya ya, dari buku. Nah, kemudian dari buku apa lagi? Dari jurnal. Nah, kalau misalkan dari buku sama dari jurnal itu biasanya yang ada di luar di daerah tersebut. Nah, biasanya buku jarang ada ditarakan ada kandungan pupuk unsur hara P, N, dan K. Nah, biasanya kalau di jurnal juga jarang ada penelitian yang NPK. Nah, biasanya itu didapatnya dari petani. Jadi itu sumber-sumbernya. Titik-titik ini adalah hasil 3 rekomendasi tadi ya. Dari petani kah, dari buku kah, dari jurnal kah. Nah, itu hasil dari rekomendasi yang salah satunya ini dimasukkan. Misalkan ya, di kebetulan saya tinggal di Tarakan Barat ya, di depan itu ada petani jagung. Misalkan kebutuhan P pada tanaman jagung misalkan 50 kilogram ya, 50 kilogram ini misalkan lah ya, 50 kilogram ton per hektar. Oke. Misalkan di sini kita isi 50 kilogram ton per hektar. Nah, berapa sih kandungan P2O5-nya ya? Jadi yang dibutuhkan sama tanaman itu apa sebenarnya? Yang dibutuhkan sama tanaman, tanaman itu tidak mengenal yang namanya P. Tanaman tidak mengenal yang namanya K. Tanaman tidak mengenal yang namanya N-nya. Oke. Tanaman tidak mengenal itu, tapi diubah nanti ada kita belajar di semester 7 ya ke apa namanya di kesuburan tanah itu kita belajar bagaimana cara mengubahnya ya di kesuburan tanah itu N ya dengan apa namanya siklus nitrogennya yang panjang, terus P dengan siklus P-nya yang panjang, K dengan siklus K-nya panjang, dia merubah dengan bantuan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Makanya tanaman dia tidak mengenal tuh apa ini N, apa pupuk kandang, apa pupuk sapi, ya, apa limbah udang. Dia tidak mengenal itu. Yang dia kenal adalah yang sudah berubah jadi zat-zat kimia seperti P2O5, seperti K2O, seperti urea, ya seperti nitrogen, nah seperti itu. Itu yang dikenal sama tanaman. Nah, makanya nanti dirubah nih, berapa sih kandungan P2O5 yang dibutuhkan sama si tanah tersebut untuk menyuplai, ya kan, menyuplai tadi apa, tanaman jagung. Nah,
Misalkan tadi 50 ya, kita tulis aja di sini 50 ya, di sini kita tulis 50 ya, 50 dikali 2,25. Ini 142 per 62 dari mana? Nah, ini dari rumus baku yang sudah ada di standar internasional. Ini 142 per 62 itu kalau misalkan kalian bagi itu hasilnya segini. 22,9. Sama aja ya. 2,29, sorry bukan 22. 2,29. 142 dibagi 62 itu hasilnya 2,29. Jadi mau pakai ini, mau pakai ini sama aja. Jadi lebih gampangnya pakai yang ini. Jadi 50 dikali 2,29 kandungan P2O5-nya sekitar 100 lebih. Oke. Begitu juga yang K-nya. K berapa kalau misalkan dia kandungan jagung, misalkan 100-nya. Misalkan jagung 100, berarti 100 dikali 1,21. Nah, berarti dapatnya 121 K2O yang dibutuhkan sama tanaman jagung tersebut. Nah, itu kalau misalkan yang di buku, yang di jurnal, yang di internet, yang ditemuin adalah kandungan P-nya. Tapi ada, kalau petani jarang ya, petani jarang memiliki kandungan. Tapi ada di internet ya, dan banyak di jurnal-jurnal sana. Nah, itu yang mengetahui, oke, di tanahnya, yang mengetahui ya, di tanahnya, oke, sekali lagi yang mengetahui itu kandungan di tanah, misalkan ya, di Lembang Bandung ya, kandungan P pada tanaman, kandungan P2O5 pada tanaman jagung di Lembang Bandung misalkan 150 ya kan, P2O5 berapa sih kandungan P-nya, berarti kan tinggal dibalik aja. Oke, 150 dikali 0,44 hasilnya sekian. Nah, begitu juga yang K2O misalkan kandungan yang dibutuhkan pada tanaman jagung itu 200 ya. K2O-nya kandungan yang ada di tanahnya itu sekitar 200. Berarti 200 dikali 0,83 ada sekian. Nah, itu bedanya. Oke, mungkin sampai sini ada teman-teman yang mau tanya di dua slide ini. Ada yang mau ditanya? Oke, sekali lagi ya, saya ulangi ya. Kalau misalkan misalkan kita nanam jagung ya, kita nanam jagung yang kata petani itu misalkan kebutuhan dia membeli padi kebutuhannya misalkan 50 P ya, dan K itu misalkan 100. Nah, berapa sih kandungan P2O5-nya? Berarti harus dirubah dulu 50 dikali 2,29. Nah, kemudian yang K itu adalah tadi 100 ya, 100 dikali 1,21. Hasilnya sekian. Oke. Nah, kalau misalkan dibalik ya, kalau misalkan dibalik petani jarang nih pakai ini. Biasakan dibalik di sebuah jurnal, oke. Di sebuah jurnal atau di sebuah buku teman-teman menemukan kandungan P2O5-nya yang ada di jurnal itu, yang di tanah tersebut ya, yang dijadikan rekomendasi jurnal, itu misalkan ada kandungan P2O5-nya sebanyak 200 ya, sebanyak 200 kilogram per hektar. Tinggal teman-teman ubah berapa sih kandungan P-nya? Oke, berapa? Jadi tinggal dibalik aja 200 dikali 0,44. Nah, begitu juga yang K2 berapa sih kandungannya, adalah 200 dikali 0,83. Oke, ini jangan sampai ke tuker ya rumus ini. Jangan sampai ke tuker. Oke, rumus ini jangan sampai ke tuker. Nah, kemudian kalau misalkan yang apa namanya? Ini N ya, kalau misalkan yang N ini saya lupa masukin. Kalau misalkan yang N itu misalkan ada 40, ada 46 nih misalkan di toko ya. Misalkan di toko pertanian dia pakai yang 46. Jadi langsung aja 46%, berarti kan rumusnya persen itu adalah per 100 ya. 46 per 100 dikali misalkan pupuk rekomendasinya berapa? 50 kilo. Berarti kan 50 dikali 100 berarti hasilnya setengah ya. Setengah dikali 46 hasilnya 23 unsur hara nitrogen. Nah, makanya kalau misalkan kita melakukan sebuah penelitian, jangan langsung masuk ke apa namanya? Jangan langsung masuk
oh ini kandungan P-nya segini, 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 segini. Tapi kita lihat dulu berapa sih kandungan P2O5-nya, berapa sih kandungan nitrogennya, berapa sih kandungan kaliumnya atau K2O-nya. Jadi dikonversi dulu ya, dikonversi sesuai dengan kebutuhan yang ada di ter tanah tersebut ya. Jadi jangan langsung ya, oke. Ya, oke, jadi jangan langsung. Nah, ini untuk yang pupuk yang tunggal. Nanti ada lagi kita belajar untuk pupuk yang majemuk. Oke. Jadi jangan langsung nih. Untuk yang tunggal itu masih gampang dan masih banyak teman-teman kita, kakak-kakak tingkat kalian yang menggunakan pupuk NPK yang majemuk dan itu masih banyak salah perhitungan. Nah, itu nanti kita coba belajar lagi di sini. Oke, ini yang ada soalnya, ada soal apa namanya perhitungan kebutuhan pupuk ya dari hasil analisis tanah dan jaringan yang direkomendasi bahwa kita perlu menambah 75 mgk ya kan. Yang pertama adalah menambah, ada dua soal nih, menambah 75 eh, miligram, mg itu miligram nitrogen per kilogram tanah. Dan kedua adalah menambah 20 miligram fosfor kilogram per tanah. Nah, berapakah, pertanyaannya, berapakah dalam kilo pupuk Korea apabila di toko, di apa namanya, di produknya itu kandungan N-nya itu sekitar 45% dan kandungan TSP-nya itu sekitar, tadi TSP ada dua ya teman-temannya, ada yang P itu ada dua ya, ada yang TSP, ada yang SP36. Nah, kandungan P-nya ya itu sekitar 46% P2O5 yang dibutuhkan dalam luasan 1 hektar. Ini kita harus rubah dulu ya. Tadi sesuai yang saya bilang di sini, kita harus rubah dulu. Jangan langsung masuk ke rumusnya. Jangan langsung masuk ke rumus yang sudah kita pelajari minggu pertama tadi ya. Kita pelajari di minggu yang pertama. Nah, kita jangan langsung ke sana, tapi kita harus merubah ini dulu. Oke, kita harus merubah ini. Tapi kalau misalkan dia pupuknya organik, oke, kita pupuknya organik, kita nggak tahu nih berapa kandungan N-nya, berapa kandungan P-nya. Nah, kita langsung aja memasukkan di sana. Nah, itu bedanya. Nah, ini contohnya. Ini rumusnya sudah baku ya. Satu berat tanah dalam apa namanya? Dalam luasan 1 hektar itu ada 2 kilo ya, 2 kilo miligram per hektar. Kemudian 75.000 ya kan, 75.000 lagi. 75 dikali 2 juta miligram per hektar. Oke. Itu sekitar nanti tinggal dibalikin ya. Kemarin kita sudah belajar anak tangga miligram dibalikin ke kilo, nanti dia akan naik lagi sekitar 150 kilo. Nah ini, nah, oke. Nah, kemudian ini apa namanya? Kemudian di sini 150 ya, 150, oke. 150 dikali apa namanya ini? 100 ya, dikali 100 per 45. Nah, ini tadi rumusnya ya. Jadi sekitar ini salah ya, ini mg ya aturannya. Mg per hektar, belum saya ganti tadi. Nah, kemudian 150 dikali 100, tadi kan berapa ininya? 45%. Oke. Ininya adalah 45%. Nah, berarti 100 dibagi 45 sekitar 150 dikali 100 kemudian dibagi 45 sekitar 333 kilo urea per hektar. Jadi ya ada sekitar 333 kilogram per hektar. Nah, oke. Yang kedua adalah yang 20 miligram ya, 20 miligram per apa namanya, 20 miligram fosfor per kilo. Jadi langsung aja tadi kan 20 dengan rumusnya bakunya adalah 2 juta, oke.
2 juta langsung 20 dikali 2 juta sekitar 40 kilogram fosfor. Nah, baru dimasukin ya. Tadi kan ada berapa tadi mintanya 46%. Berarti tinggal dibalik 100 dibagi 46 dikali 142 per 62. Ini dapat dari mana? Dari sini ya. Nah, 142 per 62 atau misalkan 2,29 ya. Oke, 100 ya. Dikali ya kan. 40 dikali 100 dibagi 46 dikali 140 dikali 2,29 hasilnya. Kalau misalkan secara kalkulator matematika, ini saya masih pakai alat bantu kalkulatornya. Itu sekitar 199,16 kilogram TSP. Nah, itu untuk perhitungan pupuknya. Baru kita masuk nih, baru kita masuk perhitungannya. Nah, baru kita masuk perhitungan yang udah kita pelajarin di pertemuan yang kemarin. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya, ini yang banyak juga ya, banyak juga kakak-kakak tingkat kalian banyak juga yang menggunakan perhitungan pupuk ya. Kalau misalkan pupuk di polybag. Nah, kalau misalkan nih rumusnya sih cuma 3 aja, rumusnya dia cuma 3. Ini seharusnya tanda apa namanya? Eh, seharusnya tanda ini kok dia malah lari ya. Seharusnya dia di sini seharusnya. Ya. Nah, ini seharusnya begini, dia malah lari. Nanti kita seharusnya begini. Dia seharusnya begini, dia malah lari garisnya ini. Kita ganti aja biar nggak dia bingung ya. Nah, seharusnya dia begini. Rumusnya begini aja. Berat tanah di polybag dikali berat tanah 1 hektar dikali 300 kilo. 300 kilo ini apa? Diganti dengan pupuk rekomendasi ya. Jadi pupuk rekomendasi bisa dari petani, bisa dari buku, bisa dari jurnal. Oke, pupuk rekomendasi. Makanya ini kan berapakah pupuk yang digunakan kalau pupuk kandangnya 300 kg. Nah, ini kalau misalkan dia pakai pupuk kandang. Nah, kalau misalkan dia pakai, dia pakai pupuk NPK, kalau misalkan dia pakai pupuk anorganik, jangan langsung dirubah ke sini. Jangan langsung dirubah nih, tapi harus mengikuti prosedur yang ini dulu ya. Harus dia mengikuti prosedur yang ini setelah dia dapat ini, setelah dia dapat misalkan angka ini ya 333 ini kandungan 333 ini baru dia masukkan ke sini. Nah, kalau misalkan dia pupuk kandang, ya kan, dia langsung aja dimasukkan ke sini. Tapi kalau misalkan dia pupuk anorganik, baik itu pupuk anorganik tunggal maupun pupuk anorganik majemuk, dia harus mengubah ini dulu teman-teman, harus mengubah dapat angkanya 333 baru yang dimasukin ke sini. Nah, itu bedanya. Jadi rumusnya adalah sebenarnya rumusnya cuma ini aja sebenarnya. Berat tanah di polybag dikali berat tanah 1 hektar dikali 300 kilo. 300 kilo ini tadi apa? Pupuk rekomendasi. Oke, 300 kilo ini apa? Pupuk rekomendasi. Oke. Dan yang ke bawah adalah 10 kilo. Ya kan, 10 kilo ini dari mana? Ini berat tanah ya. Kita pakai polybag. Misalkan kita nanam jagung nih di polybag. Tanahnya 10 kilo. Oke, berat tanah 1 hektar. 2.500.000. Nah, 2.500.000 dari mana? 2.500.000 kita bisa dapat, ini nanti BD tanah. BD itu adalah bull density ya. Bull density tanah. Ini nanti ada beda-beda nih. Ada yang 1 gram
cm kubik, ada yang 1,2 cm kubik. Nanti bisa teman-teman lihat di internet, setiap tempat itu ada beda-bedanya sendiri. Ini saya ngasih contoh yang paling gampang aja, yang hitung-hitungannya paling gampang. Itu adalah yang 1 gram per cm kubik dengan kejangkauan tanah, oke. Jadi kejangkauan dalam kedalaman jangka olah tanah. Woi, Amiruddin berisik, woi. Nah, dengan jangkauan kedalaman tanah, oke, dengan jangkauan kedalaman tanah, dengan kedalaman jangka olah tanah itu adalah seberapa jauh ya ketinggian si polybag tersebut. Nah, jadi tanah 10 kilo itu kita bisa masukkan itu seberapa jauh sih. Nah, jadi ada polybag itu pabrikan dia buat dua, teman-teman. Ada yang tipenya tinggi ke atas dengan diameternya dia ramping itu sama-sama 10 kilo. Ada yang itu biasanya buat tanaman produksi. Nah, kalau misalkan buat tanaman hias biasanya dia yang ceper tuh ya, yang ceper tapi dia bulatnya lebar ke samping. Nah, itu biasanya buat tanaman hias. Nah, itu ada dua tuh, makanya beda fungsinya masing-masing. Nah, kalau misalkan dia kedalaman jangka olah tanah itu juga beda-beda ya. Nanti tergantung berapa kedalaman si tanah tersebutnya. Ada yang 25 cm, ada yang 30 cm dan selainnya. Nah, ini makanya didapat 2.500.000 dari mana? Nggak langsung tiba-tiba aja nih dapat angka 2.500.000. Nah, ini belum belum apa namanya? Belum saya rubah ya. Nah, ini jadi rumusnya yang pertama ini ya dia ada 3 tahap, yaitu rumus volume, luas dikali kedalaman. Nah, luasnya ini kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama itu ada luas sama dengan 10.000 meter per segi ya. Luas adalah 10.000 meter per segi. Kemudian dikali 25 cm, oke. Dikali dia 25 cm. Nah, 10.000 meter persegi dikali 25 cm. Nah, oke. Nah, bagian sentinya kita rubah nih teman-teman ya. Sentinya kita rubah. Senti kita rubah jadi 0,25. Nah, saya tidak mengulangi lagi ya anak tangganya. 25 cm kita rubah ya untuk sama-sama angka ke meter. Berarti sudah kita dapat nih ya. Sudah kita dapat 10.000 di meter persegi dikali 0,25. Hasilnya ada 2.500 meter kubik. Nah, makanya M kali M, berarti M-nya 2 kali ditambah lagi M 1 kali, berarti M meter kubik. Nah, setelah kita dapat rumus volume, kita baru masuk rumus berat tanah. Ya. Rumus berat tanah adalah volume dikali Boole density tadi ya. Nah, 2.500 meter kubik dikali yang 1 gram per sentimeter kubik. Nah, baru kita rubah nih ya meter, ya kan? Bawahnya meter itu ada desimeter, bawahnya lagi ada sentimeter. Nah, berarti kan ini kan 2.500 nih. 2.500 kemudian ini tambah lagi nolnya 3 karena dia pangkatnya pangkat 3 ya. Kalau misalkan dia pangkatnya 2 dia ditambahin 2, tapi kalau misalkan dia nggak pakai pangkat dia ditambahin 1. Karena ini pangkatnya pangkat 3 atau kubik, makanya setiap turun tangga dia harus dikali pangkat 3. 2.500.000 dibagi dengan dikali tambah lagi nolnya 3 baru dapat desimeter, tambah lagi nolnya 3 baru dapat sentimeter. Nah, berarti dapatnya berapa nih? 2,5 miliar sentimeter kubik. Nah, satuannya sudah sama nih, tinggal dicoret ya. Tinggal dicoret. Berarti tinggal ada 2,5 miliar gram ya. Atau kita rubah ke kilogram jadi ada 2.500.000. Nah, oke. Makanya kita dapat angka 2.500.000 di sini. Nah, kita di sini makanya kita dapat angka 2.500.000 dari mana? Dapat dari sini. Nah, ini panjang jalannya. Nah, kemudian baru kita masukin aja. Nah, baru kita masukin aja 10 dibagi 2.500.000 ya kan?
dikali 3 ya kan, 10 dibagi 2.500.000 dikali 300 kilogram sama dengan 0,012 kilogram atau kita rubah sekitar 1,2 gram. Nah, sama ya jawabannya ya. Nah, oke, ini tahun kemarin saya bikin tugas untuk teman-teman mahasiswa, suruh mereka cari angka 2.500.000 itu dapat dari mana. Nah, seperti itu untuk yang perhitungan di Polybag. Jadi jangan langsung nih, jangan langsung. Jadi panjang ceritanya ya. Jadi panjang, jangan langsung. Disuruh masukin misalkan 5 kilo ya, 5 kilo. Nah, jangan langsung dimasukin 5 kilo. Nah, kita rubah dulu ini ke satuan apa namanya? Ke rumus yang ada ya. Kita rubah dulu ke rumus yang ada. Nah, makanya kita masukin, oh ternyata 10 tadi berapa ya? Kalau misalkan kita pakai 300 kilo, ya kan, dirubah ke berapa sih, ke polybag. Oke, 300 kilo dirubah ke polybag itu cuma 1,2 gram. Nah, beda kalau misalkan yang ada di B kalau misalkan yang ada di B dengan yang pertemuan minggu kemarin, itu beda lagi rumusnya ya. Itu beda lagi yang sudah kita teman-teman buka aja materi sebelumnya. Nah, kalau misalkan di polybag dia rumusnya begini. Nah, kalau misalkan di pedengan dia rumusnya yang kemarin. Nah, itu dia beda. Jangan sampai ketukar. Oke, jangan sampai ketukar. Nah, itu untuk perhitungan yang menggunakan dia polybag. Oke, perhitungan yang menggunakan polybag. Oke, mungkin sampai sini ada teman-teman mau tanya? Oke, kita lewat dulu ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya ini ada, nah ini yang ada juga kakak-kakak tingkat kalian yang menggunakan pupuk majemuk ya. Pupuk majemuk ya. Nah, ada juga. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman angkatan 20 kalau misalkan mau skripsi tentang pupuk majemuk dipikir-pikir dulu ya. Ini aplikasinya dia ya cuman lempar-lempar pupuk sih sebenarnya gampang. Cuman kan kita nggak kita kan harus merubah dulu ya. Kita harus merubah rumus dan segala macam. Nah, kita harus merubah rumus dan segala macam baru kita masukin ke dalam. Nah, jangan langsung masukin aja langsung ke dalam. Jangan masukin aja langsung ke dalam. Nah, ini ya. Misalkan nih saya contoh nih di suatu tempat ya kan. Saya ngambil dari jurnal dosis pupuk NPK yang ada di tanaman kedelai. Oke. Kedelai ini kan. Kedelai itu ada 45 kilogram N, terus ada 38,7 kilogram P dan 41,5 kilogram K. Nah, oke. Nah, ini kemudian pupuk yang tersedia, NPK yang tersedia itu adalah 16, 16, 16. Nah, oke. Nah, hitunglah NPK yang diperlukan jika luasan NPK-nya itu adalah apa namanya? Hitunglah NPK diperlukan jika luas lahannya itu seluas 1 hektar. Di toko itu ada eh, pupuk NPK yang 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, dan NPK-nya yang acak misalkan 12, 16, 13, 16, 12, 13 itu ada di toko. Ya. Tinggal teman-teman lihat lagi di plastik atau misalnya kalau nggak ada di plastik, lihat di karungan ya, di kalungnya berapa sih kandungan NPK-nya. Nah, biasanya ada tuh keterangan karena sudah dibuat sama pabrik. Nah, sudah standar dari pabrik. Pasti pabrik sudah mengeluarkan berapa sih kandungan NPK-nya. Nah, kalau misalkan nggak temu, misalkan teman-teman beli nih di toko, beli yang karungan. Nah, misalkan teman-teman butuhnya 1 kilo aja ya kan, kemarin butuh 1 kilo. Nah, teman-teman dikasih kompe ya kan, masukin karung, masukin bubuk. Nah, ditanya sama penjualnya, bolehkah memfoto atau mengetahui berapa sih kandungan NPK yang ada di unsur hara ini? Nah, pasti petani
ini buat apa ya kan? Ini buat penelitian Pak, penelitian skripsi. Nah pasti petani lagi pedagangnya pasti akan memberitahu, dia akan melihat oh ini kandungan NPK-nya segini segini segini. Nah jadi jangan lupa itu harus ditanya ya sebelum teman-teman beli. Oke, sebelum teman-teman beli itu harus ditanya karena berbeda-beda kandungan NPK-nya yang pupuk majemuk. Oke. Ini ya sekitar ini kan P dan K. Nah, ini tadi 38,7 dikali 2,29 ya. Kita pengen merubah berapa sih kandungan P2O5-nya dan K2O-nya. Oke. Nah, ini kita pakai yang 2,29. Ini sebenarnya kita pakai yang 1,25. Nah, ini ya di awal ya. Kita pakai yang 2,29 sama kita pakai yang 1,21. Nah, ini 38,7 dikali 2,29. Dapatnya 88,62 P2O5. Kemudian yang kedua adalah 41,5 dikali ya dikali 1,21 sekitar 50,22 ya sekitar 50,22 K2O. Ini belum sampai sini, belum selesai nih sampai sini. Dia masih panjang jalannya. Nah, kemudian yang berikutnya ini mencari yang P. Mencari yang nitrogen. Nah, 100 per 16 ya. 100 per 16 dikali 45. Nah, kita dapatnya 281,25 kg NPK. Nah, kemudian P2O5-nya, nah ini kita dapat dari sini ya. Kita dapat P2O5-nya berarti sekitar 281,25 dikali 16 sama dengan 45 kilo. Nah, makanya yang didapat ini yang dipenuhin, unsur hara yang dipenuhin, oke. Ya, NPK-nya segini. Nah, kekurangannya, oke, kekurangan P2O5 harus dipenuhi dari pupuk tunggal. 88,6 ini dari mana? Nah, ini tadi ya 88,62. Ya 88,62 dikurang 45 dari sini. Nah, ini 43. Kemudian begitu juga yang K2O ya. Oke, K2O adalah 50 ya. 50 dari sini 50,22 50,22 dikurang 45. Kekurangannya adalah 5,22 K2O. Nah, ini terakhir kalau bagaimana nih kan ini ada campurannya dia yang beda-beda contoh soalnya yang beda lagi. Bagaimana kita membuat 1 ton ya kan 1 ton pupuk N, P dan K 6, 12 dan 12 dengan campuran menggunakan bahan ramuan. Oke, yang pertama ada bahan ramuannya amonium nitrat sebanyak 33%. Kemudian super fosfat sebanyak 22% P2O5 dan kalium karbonat sebanyak 60%. Nah, biasanya nanti kalau misalkan teman-teman yang apa ya, pebisnis pupuk, kemudian pebisnis tanaman hias, kemudian atau misalkan ada yang jadi penyuluh pertanian, ini kepake banget ini. PPT ini kepake banget yang kayak begini-begini tuh kepake banget ya. Jadi kalau misalkan ada yang bergulat di bidang pertanian, apalagi menjadi guru SMA, SMK, di bidang pertanian ini kepake banget. Makanya nanti bisa bisa diulang-ulang sendiri, dipelajarin lagi sendiri. Yang penting konsep awalnya teman-teman paham gitu. Oke, kita lanjut ya. 1.001 ton itu berapa? Ada 1.000 kilo. Halo. 1 ton itu ada 1.000 kilo. Jadi 1.000 kilo dibagi 6 dikali 33. Makanya dapat 182. Kemudian super fosfatnya ada berapa? 1.000 kilo dibagi 12, makanya dapat 600. Nah, kemudian ini begitu juga sama ini. 1.000 kilo dikali 122 dibagi 60, makanya didapat sebanyak 200. Nah, ini dijumlahin 182 ditambah 600 ditambah 200 dijumlahin. Sebanyak 892 kilo dijumlahin. Nah, untuk 1 ton tanah, 1 ton pupuk perlu ditambah karir ya. Jadi kurangnya 80 kilo. Jadi 1 ton, oke, 1 ton pupuk sini isinya apa aja? Isinya sebanyak 182 kilo amonium nitrat. Terus kemudian isinya juga sebanyak
600 kg super fosfat. Kemudian isinya juga sebanyak 200 kilogram apa namanya? 200 kilogram karbonat muriat. Nah, baru nanti sisanya ada berupa pasir dan pupuk alam yang lainnya. Makanya didapat dalam 1 ton ini kandungan-kandungan yang ada di sana. Oke. Nah, ini eh, materinya. Mungkin ada teman-teman yang mau didiskusikan. Pasti pusing. Saya yakin. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teman-teman pasti pusing nih.